Ini ambang pintunya, artinya ini keterkaitan antara percandian ini ya, yang diduga merupakan pintu masuk menuju istana kerajaan. Nah, mari kita coba naik, bisa kita rasakan bagaimana keadaan di masa itu saat melewati dan memasuki hutan ini ya teman-teman. Jadi banyak ditemukan candi-candi ya di sini. Banyak. Ada yang belum saya sebutkan karena masih terpendam dalam tanah, yang saya sebutkan tadi sudah kecuplik, dibongkar oleh dinas. Meskipun menyisakan hanya seperti ini ya, tapi inilah peradaban dari leluhur kita yang masih kita rasakan kebesaran dan kemegahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu. Di kesempatan penelusuran kali ini saya berada di Desa Gadungan, Kecamatan Gadusari, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Nah, kita akan menelusuri sebuah artefaktual kuno yang diduga merupakan bagian dari percandian ya, yang terletak di sebuah hutan di wilayah hutan Gunung Gadungan. Mungkin ini bagian dari kaki Gunung Kelut juga ya, karena tidak jauh juga. Nah, seperti apa lokasinya, ikuti terus perjalanan kami. Nah, jadi teman-teman, lokasinya itu berada di sebuah hutan ini ya. Jadi memang banyak sekali ditemukan sebuah percandian di lokasi ini yang memang kemungkinan merupakan sebuah, entah itu bangunan suci ataupun sebuah kerajaan besar yang terletak di sebuah hutan ini ya. Nah, hal tersebut diduga dari adanya sebuah inskripsi yang memang menyebutkan di angka tahun pada masa kerajaan Majapahit. Nah, lokasinya itu di depan sana teman-teman. Nah, di sini memang selain dibuat untuk wisata ya, memang lokasi ini masih disakralkan hingga saat ini. Nah, terlihat banyak sekali tempat duduk yang disediakan, yang memang ini merupakan tempat wisata sejarah ya. Lokasinya sangat jauh sekali dari sebuah peradaban perkampungan ya, yang kira-kira beberapa kilo lah. Kita harus menyusuri sebuah persawahan lalu menjumpai adanya hutan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini ada batu balok yang begitu panjang sekali ya teman-teman. Di lokasi ini merupakan sebuah percandian yang entah ini bagian dari pintu masuk menuju istana atau bagaimana ya, karena di bagian depan di video kami sebelumnya itu merupakan sebuah bangunan yang diduga merupakan tempat pos atau untuk menyimpan pusaka entah senjata ya di masa lalu. Nah, ini seperti batu apa namanya, prasasti ya, atau memang bagian dari percandian. Nah, di depan sini juga ada umpak teman-teman, dan ini dikelilingi oleh tatanan batu bata baru untuk melindungi mungkin dari lokasi ini sendiri ya. Jadi ini sebuah anak tangga begitu, lalu ada gapura 2, mungkin ini untuk menuju sebuah istana. Karena apa dugaan ini bisa saya sebut seperti itu? Di sini ada sebuah batu ya. Ini batu bagian dari apa, atasnya pintu itu apa ya namanya kalau disebut, ini untuk atasnya pintu itu apa ya namanya ya, ambang pintu. Jadi ini merupakan ambang pintu, dan mungkin batu yang saya kira itu prasasti mungkin bagian dari ambang pintu ini ya, karena ini seperti gapura pintu masuk menuju sebuah istana kerajaan ya, di lokasi ini. Jadi ini ambang pintunya, ambang pintu. Lalu kalau melihat ukurannya ya, sama ya, artinya panjang ya, artinya ini keterkaitan antara
percandian ini ya, yang diduga merupakan pintu masuk menuju istana kerajaan. Ini kerajaan di era sebelum Majapahit bahkan katanya. Mungkin saja bisa begitu ya. Nanti kita ambil keterangan ke juru kunci ya. Jadi hanya masih terlihat bagian kaki dan badan saja. Ini sangat megah teman-teman, karena terbentuk dari batu andesit ya. Mungkin bahan bakunya sendiri kan diambil dari yang mudah dicari di lokasi ini. Jadi seperti ini. Meskipun menyisakan hanya seperti ini ya, tapi inilah peradaban dari leluhur kita yang masih kita rasakan kebesaran dan kemegahannya. Jadi patut kita uri-uri hingga saat ini ya. Rata-rata di daerah Blitar, Kediri, Malang itu candinya berbahan baku ini ya, andesit ya, tidak seperti yang ada di tidak menutup kemungkinan juga Kang, karena bahan baku sendiri yang mudah dicari aja gitu loh. Iya. Pemikiran kayak di sini dekat dengan gunung mungkin bebatuan pada era saat itu lebih mudah dicari dibandingkan membuat batu bata. Betul sekali. Seperti yang ada di Lamongan memakai batu kumbung putih. Nah, karena memang lebih mudah dicari. Jadi posisi tempat yang lebih mudah dicari sama leluhur kita untuk membuat bangunan percandian ataupun istana. Jadi ini anak tangganya menyisakan berapa anak tangga ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke sini lalu naik lagi teman-teman. Dan kanan kiri ini merupakan gapurannya ya. Lalu mungkin di sebelah sana nanti di video kami berikutnya mungkin akan menelusuri lagi percandian ataupun istana kerajaan yang ada di hutan ini ya. Nah, mari kita coba naik. Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, bisa kita rasakan bagaimana keadaan di masa itu saat melewati dan memasuki hutan ini ya teman-teman. Karena di belakang sini merupakan sebuah hutan. Nah, jadi hutan masih belantara. Nah, nanti kita telusuri ke sebelah sana ya teman-teman. Di sini juga masih tersebar batuan-batuan andesit yang mungkin bagian dari candi ini sendiri. Penemuan candi yang di depan itu ke zaman Belanda ya Mbah Harjo tahu. Tapi soal penemuan yang ditemukan Mbah Harjo itu candi belakangnya yang bernama itu adalah Kayangan, Candi Kayangan, dan juga Candi Gawangan, Candi Tempat Semedi, Candi Tempat Kaputranan Pawejangan, Candi Prabuan. Jadi banyak ditemukan candi-candi ya di sini. Banyak. Terus ada lagi tempat pertapaan, ada lagi tempat strategis itu namanya Dampar Kencono, dan ada juga namanya Kucur Tirta Usodo. Yang di situ tempat untuk bersembunyi Pak Supriyadi di zaman Jepang. Jadi selain Candi Cungkup, belakangnya sebetulnya ada beberapa candi yang sudah saya sebutkan itu tadi. Ada namanya, ada yang belum saya sebutkan karena masih terpendam dalam tanah. Yang saya sebutkan tadi sudah kecuplik, dicuplik gitu oleh dinas. Jadi kemungkinan hutan ini sendiri itu banyak sekali bangunan percandian. Apakah mungkin di sini ada istana kerajaan di masa lalu? Iya, kan itu Candi Waringin Banjang atau Candi Cungkup itu sudah bertanda kalau pos segitu besarnya, berarti tidak mungkin kalau kerajaannya kecil kan, seperti itu kan. Kita bisa mengamati dari penemuan candi tersebut, jarak dari gawangan belakang itu dari Candi Cungkup itu jaraknya ada 200 meter. Seperti itu, gawangan itu. Luar biasa peninggalan leluhur ini yang patut kita uri-uri, dan memang masih jarang sekali yang tahu ya, karena keberadaannya sendiri yang jauh dari perkampungan atau jalan raya.
Oke, mungkin seperti itu saja untuk penelusuran kali ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada salah kata dalam menyampaikan, mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.